Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini vektor ya. Definisi vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, itu singkatnya. Jadi sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari sewaktu di SMP kan. Vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan kalau skalar besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak ada arah. Arahnya itu ditentukan kalau digambar itu menggunakan tanda panah, ya, seperti di B ini ya. Nah, vektor dinotasikan sebagai ruas garis berarah. Kalau skalar dia ruas garis saja, tidak ada arahnya. Nah, contohnya adalah contoh vektor kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, dan sebagainya. Nah, contoh suatu partikel bergerak dari titik A ke titik B, maka dikatakan bahwa partikel itu mengalami perpindahan. Bedakan dengan jarak. Kalau jarak, misalnya partikel itu berpindah sejauh 3 meter misalnya. Jaraknya 3 meter dari A ke B, tapi arahnya kita nggak tahu ya kan. AB-nya itu ke arah kiri atau kanan atau ke atas ke bawah ya. Sumbu X positif atau sumbu X negatif atau sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Nah, tidak ada arahnya kalau dia skalar. Tapi kalau vektor dia pakai arah ya, pakai ya tadi kalau 2 dimensi X dan Y, kalau 3 dimensi X, Y dan Z. Nah, secara geometri vektor adalah ruas garis berarah. Karena vektor merupakan ruas garis, maka memiliki ukuran panjang dan arena vektor memiliki arah. Kemudian tentulah kalau digambar pada Cartesius X dan Y, si vektor AB ini punya besar sudut. Ya. Sebuah vektor bisa dikatakan dalam bentuk geometri yang digambarkan sebagai ruas garis dan arah tertentu, di mana salah satunya merupakan pangkal dan satunya lagi merupakan ujung. Si A ini pangkal vektor, B-nya ujung vektor. Vektor juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar, ya contohnya ini. Nah, ini kan tadi ruas garis AB ya kan, ruas garis berarah AB. Nah, sehingga si AB vektor kalau dibuat dalam komponen vektor aljabar, A itu kan titik ya, Dede. Berarti koordinat A itu kan ada A1, A2. Ya kan? Sedangkan B-nya itu B1 dan B2. Atau gini, kalau di Cartesius, A-nya ini X1, X2. X1, Y1. Ya. B-nya ini X2, Y2. Nah, sehingga kalau dibuat vektor, dia berubah jadi Y1 kurang X1, bawahnya Y2 dikurang X2. Ya. Ganti B-nya dengan Y, ganti A-nya dengan X. Tapi jangan kebalik adik-adik. 1 dengan 1 di sini indeksnya ya. 2 dengan 2 juga indeksnya. Nah, di sini ada titik A, A1, A2, atau B, B1, B2. Atau kalau Cartesius dia X1, Y1, sehingga A1 itu sebagai X1, A2-nya sebagai Y1. Nah, B1-nya nanti jadi X2, B2-nya jadi Y2. Gitu, ya. Itu pada umumnya kalau kita menggambar titik pada diagram Cartesius. Tapi kalau vektor biasa pada umumnya A1, A2 gitu-gitu aja deh. Sama kayak ordo elemen pada matriks nanti. Itu juga pakai indeks 1 dan 2. Ya. Kalau dia matriks A, A1, A2, A3 gitu. Kalau matriks B, B1, B2 dan seterusnya. Nah, jika suatu vektor berpangkal di pusat O 0,0,
dan berujung di titik A, A1, A2, maka vektor tersebut cukup dituliskan dalam satu huruf. Nah, seperti ini ya, A1 dan A2 saja. Kenapa? Karena titik pangkalnya 0,0. Nah, kan tidak mungkin A1 kurang A2, A1 kurang B1, B1-nya 0. Tidak mungkin ya. Nah, sehingga titik atau garis berarah OA dia A1, A2. Seandainya ganti dengan OB, berarti B1, B2. Ya. Jika titik pangkal vektor ada di titik O, 0,0, koordinat 0,0. Ya. Notasi vektor dituliskan dalam beberapa bentuk notasi. Ya. Berikut adalah penulisan dari notasi vektor. Contoh vektor V, V1, V2. Ini hati-hati ya, dari V-nya itu dicetak tebal ya. Ini kan perhatikan ya. A-nya ini kan cetak tebal, ya kan? Atau garisnya itu dibuat garis atas. Kalau tidak ada garis atas, dibuatlah dia cetak tebal. Itu ciri penulisan vektor. Jadi kalau tidak ada garis atasnya, dia dicetak tebal, diboldkan. Nah, kalau yang ini V1 dikurang V2, ya, V1 ditambah V2. Ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu vektor komponen V1 dan V2. Sama kayak ini ya, Dede. Vektor A komponennya kan A1, A2. Jadi kalau vektor V komponennya V1, V2. Nggak terlalu rumit ya, masih notasi vektor. Nah, di sini ada operasi pada vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor secara geometris. Nah, ini vektor A ke arah kanan atau sumber X positif, vektor B ke arah Y negatif, vektor C antara Y negatif dan X negatif. Ya, ke bawah juga. Dari ketiga vektor tersebut dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut. Nah, pada sini ada vektor A ditambah vektor B. Vektor A-nya dulu, baru dilanjutkan dengan vektor B ke bawah. Sehingga resultannya adalah serong ke bawah, diagonal ke bawah. Nah, yang gambar kedua adalah vektor A, yang ini lurus, ditambah vektor B ke bawah, ditambah vektor C, serong ke bawah, sehingga resultannya adalah garis yang lurus ke bawah ini, yang sejajar dengan vektor B, tetapi dia lebih panjang ya, besarannya lebih besar dibanding si vektor B. Cuma arahnya sama. Nah, sedangkan yang ketiga itu vektor C ditambah vektor A. Vektor C itu serong ke kiri ya, ke bawah, bawah kiri, kiri bawah. Terus ditambah vektor A ke kanan. Nah, sehingga resultannya itu ke arah bawah gitu. Ke bawah Y negatif. Kenapa? Karena C-nya itu diagonal kiri, kiri bawah, sudut. Ditambahlah dia A ke kanan. Sehingga resultannya adalah sumbu Y negatif ke arah bawah. Gambar keempat adalah vektor B ditambah dengan vektor A. Vektor B ke arah Y negatif, vektor A-nya ke arah X positif. Sehingga untuk resultannya adalah ke arah X positif dan Y negatif. Nah, yang merah ini ya, Dede. Yang serong ke bawah ke arah kanan ya. Bedakan dengan yang gambar kedua, dia serongnya ke arah kiri. Pada penjumlahan vektor, berlaku rumus umum A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini pada matematika itu mirip seperti sifat komutatif ya, komutatif. Komutatif ada dua, ada komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Sini komutatifnya adalah komutatif penjumlahan. Nah, vektor A ditambah vektor B akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Sedangkan untuk yang asosiatif, ya, vektor A ditambah vektor B kita resultankan terlebih dahulu, baru ditambah dengan vektor C. Atau akan sama dengan vektor B ditambah vektor C, kita resultankan terlebih dahulu, baru vektor A ditambah dengan resultan vektor B dan vektor C. Bisa dilihat ya adik-adik kalau mau coba rumus komutatif dan asosiatif pada vektor. Nah, tetapi untuk pengurangan vektor secara geometris, dia tidak sama, Dede. Seperti ini ya. Vektor A dikurang vektor B. Oh, ini
cuma diganti dengan plus dan minus. Negatif itu kan akan sama dengan nilai positif ketemu negatif ya. Notasi positif ketemu dengan notasi negatif. Nah, sedangkan yang ini vektor B dikurang vektor C sama dengan vektor B ditambah minus vektor C. Nah, ini sama saja ya. Di sini kan nilai B-nya yang bernilai negatif. Di sini vektor C-nya yang bernilai negatif. Itu sifat perkalian, pengurangan. Perkalian vektor. Yang ketiga ada perkalian vektor. Perkalian sebuah konstanta dengan sebuah vektor. Contohnya di sini vektor A dikali dengan K setengah. Jadi dia setengah A. Vektor A dikali dengan K-nya minus 2. Jadi minus 2A. Vektor A dikali dengan konstanta K ya, minus setengah. Hasilnya adalah min setengah A. Besarannya sebesar ini ya, jadi 2A itu kan vektor A-nya segini ya, kira-kira 1 cm. Nah, berarti kan vektor 2A-nya sebesar 2 cm. Vektor setengah A berarti 0,5 cm. Vektor minus 2A berarti minus sama-sama 2 cm, sama-sama dengan 2A, tetapi arahnya ke arah kiri, ya, ke arah sumbu X negatif, sedangkan yang 2A ini ke arah sumbu X positif. Nah, sama dengan yang minus setengah, setengah dan min setengah ya. Besarannya sama-sama 0,5. Skalarnya sama, 0,5 cm. Cuma untuk arah setengah A, setengah vektor A dia 0,5 cm ke arah kanan, ini minus 0,5 cm ke arah kiri. Jika K positif, maka arahnya sama dengan arah vektor A. Jika K-nya negatif, maka arahnya berlawanan dengan vektor A. Perkalian dua vektor dengan hasil berupa skalar ya. Caranya bagaimana? Kalikan dengan kosinus sudut theta. Theta itu sudut pengapit antara vektor A dan vektor B. Mungkin di fisika dari sudah pernah belajar. Dia jadi skalar kalau dikalikan dengan kosinus theta. Theta itu adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Nah, operasi di atas disebut juga dot product ya. Perkalian titik. Dot itu titik, produk ya perkalian. A itu vektor A, B-nya vektor B, theta adalah sudut yang dibentuk atau diapit oleh A dan B. Nah, sedangkan untuk perkalian dua vektor dengan hasil berupa vektor lain, itu tinggal dikalikan skalar A kali skalar B dikali dengan sinus sudut theta, sinusnya ya. Nah, itu dinamakan dengan cross product. Nah, cross itu silang. Perkalian silang X. Produk itu yang perkalian, yang cross itu silang, produk perkalian. Sedangkan untuk dot dia titik, perkalian titik. Hasilnya berupa skalar, sedangkan untuk sinus dia hasilnya merupakan vektor. Tetanya sama ya, sama-sama sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Berikut adalah sifat-sifat operasi hitung dalam vektor. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kemudian ini resultan dari vektor A ditambah vektor B tambah vektor C akan sama dengan vektor B ditambah vektor C, resultan ditambah dengan vektor A, vektor A sendiri ya, jadi sama. Kemudian vektor A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah vektor A akan sama dengan vektor A itu sendiri. Vektor A ditambah minus vektor A ini saling berlawanan ya. Misalnya vektor A-nya ke arah kanan sebesar 2 meter, vektor minus A-nya 2 meter ke arah kiri, kan toh juga dia tepat di titik 0 ya, sehingga tidak ada skala, tidak ada arahnya sama sekali ya. Skalarnya 0. Sedangkan untuk konstanta K dikali dengan konstanta L dikali dengan vektor A akan sama dengan konstanta K dikali konstanta L dikali dengan vektor A. Jadi konstantanya dikalikan terlebih dahulu. Kemudian konstanta K dikali dengan penjumlahan vektor A dan vektor B akan sama dengan konstanta K dikali vektor A ditambah atau dikurang dengan konstanta K dikali dengan vektor B. Jadi kayak sifat apa ini? Distributif ya. KA dikali KA ditambah KB. Jika
K dan L atau konstantanya ada 2, K dan L, maka dia konstanta K dikali dengan vektor A ditambah konstanta L dikali dengan vektor A. Berlaku juga untuk pengurangan ya. Jadi K dengan A dikurang L dengan A, atau K dengan A ditambah L dengan A. Ya. Contoh yang pertama, diketahui vektor A min 1, 2, dan 3. Berarti 3 dimensi ya, jadi X, Y, dan Z. Vektor B-nya minus 2, 0, 1. Sama dia 3 dimensi X, Y, dan Z. Vektor C 3 dimensi juga, 3, min 1, dan minus 2. Hitunglah 2 kali vektor A ditambah vektor B, kemudian 3 kali vektor A dikurang 2 vektor B ditambah 4 vektor C. Nah, ini tinggal mudah saja, Dedek. Kita gunakan sifat yang di atas ya, sifat sebelumnya. Nah, sehingga tinggal kalikan 2 kali vektor A. Penulisan vektornya itu diturun ke bawah ya, seperti ini ya. Min 1, 2, 3, minus 2, 0, min 1. Kemudian yang C, 3, minus 1, minus 2. Jadi tinggal dikali 2, ini tidak usah dikali. Tinggal dijumlahkan. Mirip matriks ya, cuma penulisannya ada ke bawah. Kalau dalam soal ditulis mendatar, kalau perhitungan dia ditulis ke bawah, ditulis vertikal namanya. Yang B juga sama, tinggal ada dikalikan konstantanya dengan vektornya, kemudian dikurangkan atau dijumlahkan. Nah, seperti itu ya. Berikut pembuktian bahwa vektor A minus 3, 0, 6 sejajar dengan vektor B 1, 0, minus 2. Ya, yang ini hasil yang tadi ya, Dedek, 3 plus 2. Boleh dicoba masing-masing. Nah, untuk pembuktiannya, sejajar itu kan apa ya? Oh, kalau dia dikurang, hasilnya, oh bukan. Kalau dia dikurang hasilnya 0, atau dikalikan dengan konstanta tertentu, misalnya K, hasilnya akan sama, walaupun panjang vektornya berbeda. Paham ya, Dedek? Misalnya panjang vektornya itu 1 meter, panjang vektor B-nya 3 meter, tetapi arahnya sama-sama ke sumbu X positif. Nah, si vektor A ke arah sumbu X positif, vektor B juga ke arah sumbu X positif. Jadi dia sama-sama sejajar, sama-sama ke arah sumbu X positif. Ya. Jadi sudutnya tidak ada, jadi tidak pernah ketemu ya. Tetapi panjang vektornya berbeda. Mengapa berbeda, Bu? Ya, karena ada pengali di situ konstanta K. Nah, contoh di sini minus 3, 0, 6 untuk vektor A. Untuk vektor B-nya 1, 0, minus 2 ya. Kita usahakan hasil pengurangannya adalah 0. Nah, kita cari berapa nilai K-nya supaya hasil pengurangannya adalah 0. Jadi untuk minus 3 dikali dengan 1K, dikurang dengan 1K, hasilnya harus 0. Berarti kan 1K itu harus plus 3 ya, atau minus 3 ya, minus 3. Min 3 ketemu minus, baru dia jadi 0. Nah, artinya K-nya itu harus negatif 3. Ya. Oh, positif 3. Nah, dicari dengan manual, diperoleh K-nya itu 3, sehingga vektor A adalah 3 kali dari vektor B. Artinya vektor A minus 3, 0, dan 6 sejajar dengan vektor B 1, 0, dan minus 2. Panjangnya berbeda ya, Dede. Seandainya vektor A-nya itu panjangnya 1 meter, maka vektor B-nya panjang 3 meter. Tetapi arahnya sama. Nah, dia sejajar, ya. Walaupun besaran vektornya berbeda. Panjang skalarnya itu berbeda. Tapi karena arahnya sama, maka dia dikatakan sejajar. Gitu, ya. Dan tidak ada sudut yang terbentuk, Adik. Dia mirip kayak apa ya? Garis sejajar kayak rel kereta api yang tidak pernah ketemu. Seperti itu. Oke, itu yang
contoh kedua pembuktian. Kemudian ada di sini vektor khusus. Nah, vektor khusus contohnya adalah vektor 0. Yang isi vektornya tuh misalnya vektor V ya, 0, maka V1-nya 0, V2-nya 0, V3-nya juga, atau vektor satuan. Nah, vektor satuan itu dihitung dengan rumus ya, jadi disimbolkan dengan E garis bawah, besarnya sebesar A per skalar dari A. Nah, jadi kalau ketemu bentuk mutlak seperti ini panjang skalar dari vektor tersebut. Caranya akar dari jumlah kuadrat isi dari vektornya itu. Misal, nah di sini vektor A-nya itu ada A1 dan A2, ya kan? Nah, sehingga untuk panjang dari vektor tersebut atau skalar dari vektor tersebut adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ya. Yang mirip kayak kita mencari panjang diameter ya. Jadi kalau pada lingkaran ya ada jarak D, maka untuk panjang skalar dari si D itu adalah D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat. Nah, sedangkan untuk yang 3 sudut atau 3 dimensi, misalnya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, maka si vektor A-nya itu A1 akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Jadi tergantung jumlah dimensinya. Jadi kalau dia 2 dimensi ya cukup 2 saja, A1 dan A2. Kalau 3 dimensi dia A1, A2, dan A3. Nah, maka jika A dan B dua buah vektor, maka kuadrat dari jumlah skalarnya adalah 2 kali skalar A kuadrat ditambah 2 kali B skalar B kuadrat dikurang skalar A kurang B pangkat 2. Ini ada rumusnya ya. Atau adik-adik untuk mencari skalar A kurang B pakai rumus yang ini, akar dari mutlak A kuadrat ditambah mutlak B kuadrat ditambah 2 kali mutlak A kali B kosinus alfa. Alfa ini mirip seperti theta tadi ya, jadi sudut yang terbentuk antara dua vektor. Oke, sampai di situ untuk vektor khusus ya, ada vektor 0, kemudian ada vektor satuan, dan ada vektor posisi. Satu lagi ada panjang vektor. Jadi ada 4 item untuk vektor khusus, vektor 0, vektor satuan, vektor posisi, dan panjang vektor. Ada diperhatikan rumus yang ada ya, jangan disamakan antara vektor yang tunggal dengan vektor yang dihubungkan antara dua titik. Ini kan vektor yang dihubungkan dari dua titik ya, titik A dan titik B. Sedangkan yang ini adalah vektor tunggal. Nah, di sini juga ada panjang vektor untuk vektor tunggal, kemudian ada rumus untuk vektor posisi, ada juga rumus untuk vektor 0. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silakan di forum kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.